Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan studi kelayakan bisnis usaha fotokopiku yang melatar belakangi perkembangan teknologi yang semakin pesat mengharuskan masyarakat untuk lebih cepat beradaptasi pada perkembangan teknologi tersebut yang sangat dirasakan manfaatnya. Mesin fotokopi ini sangat dibutuhkan bagi semua kalangan, baik dari pelajar, mahasiswa, pegawai kantor, dan masyarakat umum. Saat ini di Kota Palu banyak usaha yang menyediakan fotokopi. Hal ini terjadi karena mesin fotokopi sangat dibutuhkan untuk memperbanyak data dan dokumen, khususnya di kalangan pelajar, mahasiswa, pegawai kantor, dan masyarakat umum, sehingga banyak yang membuka usaha jasa fotokopi. Salah satunya ialah usaha fotokopiku. Profil usaha, nama usaha fotokopiku, nama pemilik usaha Hairul Akbar, tahun berdiri usaha fotokopiku yaitu tahun 2017, modal awal berdiri usaha adalah sebesar 200 juta. Lokasi usaha fotokopiku ini terletak di Jalan Pendidikan Tondo, Kota Palu. Jumlah karyawan 2 orang. Rencana strategi usaha. Yang pertama, mengembangkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan. Menambah tenaga kerja, menambah mesin dan alat-alat yang dibutuhkan dalam mencetak. Memperluas tempat usaha, membuka cabang di berbagai tempat. Aspek pemasaran usaha fotokopiku. Bauran pemasaran, yang pertama produk. Nah, adapun produk dari usaha fotokopiku yaitu jasa fotokopi, printer, jilid, dan ATK. Yang kedua, harga. Adapun harga dari fotokopiku untuk print Rp400 per lembar, untuk berwarna Rp500 per lembar, untuk jasa fotokopi Rp200 per lembar. Promosi, adapun promosi dari usaha ini yaitu dengan menyebarkan lembaran-lembaran tentang usaha ini. Selain menyebarkan lembaran-lembaran, juga memasang pamflet tempat di usaha tersebut. Tempat, adapun tempat dari usaha fotokopiku yaitu di Jalan Pendidikan, tepat depan kampus Unpad, sehingga mudah ditemukan oleh mahasiswa orang. Nah, adapun usaha ini memiliki 2 karyawan. Adapun proses usaha ini, fotokopiku ini ialah memberikan jasa kepada konsumen seperti penjilitan, penggandaan kertas untuk mencetak dokumen dengan menggunakan printer. Bukti fisik dari usaha ini yaitu tempatnya yang strategis sehingga mudah ditemui oleh mahasiswa, dan hasil print dan fotokopi penjilitan dikatakan cukup memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya yaitu bab 4, biaya operasi dan pembelian, di mana terdapat biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah meski terjadi perubahan harga pada barang ataupun jasa. Sedangkan biaya variabel merupakan biaya yang berubah secara proporsional dengan aktivitas bisnis. Ya, selanjutnya bab 5 yaitu aspek keuangan. Ya, sumber pendanaan dari usaha ini yaitu modal sendiri dan pinjaman. Ya, beberapa perhitungan yang digunakan dalam aspek keuangan. Yang pertama, payback period. Yang kedua, average rate of return. Yang ketiga, net present value. Yang keempat, internal rate of return. Dan yang kelima, profitability index. Yang pertama itu payback period, di mana payback period adalah periode atau jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Cara menghitung payback period yaitu dengan cara membagikan nilai investasi dengan aliran kas bersih. Teman-teman bisa melihat pada gambar yaitu tabel payback period. Berikut perhitungan payback period. Karena setiap bulannya berbeda, maka investasi sama dengan 200 juta
dikurang 189.970.000 sama dengan 10.030.000. 10.030.000 dikurang dengan 22.470.000 sama dengan min 12.440.000. Payback period sama dengan min 12.440.000 dibagi 13.670.000 dikali 30 sama dengan 27 hari atau 2 bulan 7 hari. Berdasarkan perhitungan diperoleh PP kurang dari umur investasi, jadi proyek tersebut layak untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu average rate of return, merupakan tingkat pengembalian investasi yang dihitung dengan mengambil arus masuk total selama kehidupan investasi dengan jumlah tahun dalam kehidupan investasi. Berikut perhitungan average rate of return. Dapat dilihat pada gambar, di mana ARR sama dengan rata-rata pendapatan dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Ya, rata-rata pendapatan sama dengan 201 juta dikurang 6 sama dengan 33.500.000. Rata-rata investasi sama dengan 200 juta dibagi 6 sama dengan 33.333.333,33. ARR sama dengan 33.500.000 dibagi 33.333.333,33 dikali 100% sama dengan 1,0%. ARR kali investasi sama dengan 1,0% dikali 200 juta sama dengan 200 juta. Ya, dengan ketentuan bahwa ARR kali investasi sama dengan jika lebih dari modal kerja maka proyek layak. Selanjutnya yaitu net present value. Net present value merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini. Selanjutnya perhitungan net present value. Ya, NPV sama dengan total PV kas bersih dikurang PV investasi. Teman-teman bisa melihat pada gambar bahwa hasil perhitungan di sini tuh yaitu positif sama dengan 132.180.348 dengan ketentuan bahwa jika NPV positif maka proyek diterima. Jadi berdasarkan hasil perhitungan ini yang diperoleh itu positif, maka proyeknya itu diterima. Internal rate of return, di mana internal rate of return merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Berikut perhitungan internal rate of return. Ya, di situ bisa dilihat pada gambar hasil dari IRR-nya sama dengan 51,4%. Dengan ketentuan jika IRR lebih besar dari bunga pinjaman maka diterima dan jika IRR kurang dari bunga pinjaman maka ditolak. Ya, berdasarkan dari hasil perhitungan maka diperoleh hasil 51,4%, yang dimana 51,4% ini kurang dari 20%. Jadi kesimpulannya pinjaman bunga diterima. Selanjutnya profitability index, di mana profitability index ini adalah rasio present value dari cash flow setelah investasi awal pada tahun ke-0 dengan jumlah investasi awal tahun ke-0. Perhitungan profitabilitas indeks, di mana profitabilitas indeks sama dengan total PV kas bersih dibagi dengan PV investasi. Ya, pada perhitungan ini PI sama dengan 6,1. Ya, pada ketentuan jika PI lebih dari 1 maka proyek diterima. Sedangkan jika PI kurang dari 1 maka proyek ditolak. Berdasarkan dari hasil perhitungan yang diperoleh 6,1, di mana PI lebih dari 1 maka proyek diterima. Demikianlah presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.